Budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK atau yang dikenal pula sebagai stream estate ini merupakan yang pertama kali ada di Indonesia. Pada Maret lalu, Presiden Joko Widodo bersama jajaran Kementerian KKP telah menebar benih udang Faname berkualitas sebanyak 125.000 benur. 3 bulan berselang dari tanam benih perdana itu, panen udang jenis Faname di BUBK Kebumen pun digelar. Di usia kurang dari 100 hari ini, udang-udang telah mencapai size 50. Artinya, dalam setiap timbangan, 1 kilogram ada 50 ekor udang. Ini adalah panen parsial kedua dengan total hasil panen sekira 14 ton atau 20% dari populasi. Pengurangan populasi udang lewat panen parsial adalah salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan udang sisanya hingga mencapai ukuran yang lebih besar lagi. Size 40 yang disiapkan untuk panen raya. Dengan begitu, nilai jualnya pun akan semakin meningkat. Tapi kalau hitung-hitungan di sini, best practices-nya 40 ton per hektar per siklus. Kalau setahun itu kan let's say 2 kali saja, maka 80 ton. Ini ada sekitar 60 hektar nih, ya. Kurang lebih saya hitungan tadi kasar itu hampir 400 miliar. Begitu. Ini hanya kawasan begini. Bagaimana nanti kalau ini bisa di copy paste oleh banyak stakeholders. Dalam kerangka proyek Stream Estate, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP nyatanya menyadari betul bahwa hasil produksi bukanlah tujuan tunggal. Ada cita-cita besar untuk membangun kawasan budidaya udang berteknologi modern serta berorientasi pada lingkungan. Dari 100 hektar luasan total yang mencakup 3 desa di area seluas 60 hektar yang sudah digarap itulah, KKP mengklaim telah menerapkan CBIB atau cara budidaya ikan yang baik, atau istilah lainnya, Good Aquaculture Practices. Salah satu syarat terlaksananya CBIB yaitu keberadaan instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Prinsipnya sederhana, air laut disedot ke dalam tambak pada kondisi yang baik dan bersih. Maka setelah digunakan untuk pemeliharaan udang, wajib hukumnya berada dalam kondisi yang sama saat air itu dilepas kembali ke laut. Tambak udang yang ada di seluruh Indonesia yang lain, saya jamin belum sampai di level seperti yang sekarang ini. Nah ini terus disempurnakan. Intake-nya misalnya tadi masih sementara, nanti akan dibangun yang permanen oleh Pak Terus dari Adikarya. Dan seterusnya, lalu kemudian air yang masuk ke dalam kolam budidaya ke depan yang sekarang bersih sekali. Jadi kalau Anda lihat di situ ada yang tempat penampungan yang sangat bersih, bawahnya juga kelihatan. Ya seperti itu standar, jadi dilihatnya bisa bagus. Sebelum membahas IPA lebih jauh, ada baiknya kita tarik untuk membahas yang umum lebih dulu. Konsep pengelolaan tambak di BUBK Kebumen pada dasarnya serupa dengan tambak udang besar lainnya. Awal mulanya, air laut disedot melalui pipa, melewati kolam pengendap pasir untuk ditampung di tandon air utama. Di sana ditanami rumput laut dan disebar ikan bandeng dan nila saline yang fungsinya sebagai indikator kesiapan air sebelum menjadi tempat tumbuh kembang udang. Dari tandon utama, air dialirkan ke tandon klaster dan nantinya disalurkan lagi ke kolam-kolam di tiap klaster. Ada total 16 klaster. Tiap klaster terdiri dari 8-10 petak yang masing-masing berukuran 1.600 meter persegi. Dengan sistem ini, diharapkan pengelolaan udang bisa terukur dan efisien. Di tahap pemeliharaan, pemberian pakan merupakan aspek krusial. BUBK Kebumen memiliki gudang pakan yang menjadi tempat para pekerja meracik santapan untuk para udang. Pelet pabrikan dicampur dengan bawang putih giling dan zat-zat lain. Pekerja kemudian menakar jumlah pakan yang akan diberikan dengan mengikuti hitungan indeks pakan. Karena itulah, besaran pakan tiap kolam bersifat tentatif, menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Penebaran pakan diprogram 5 kali dalam sehari, yaitu pukul 7 pagi, 11 siang, 3 sore, 7 malam, dan 11 malam. Anko atau jaring yang dibenamkan di kolam dicek secara berkala
untuk melihat bagaimana respons udang terhadap pakan. Habisnya pakan pada Anko menjadi indikasi pakan di kolam juga habis dimakan, yang artinya udang dalam kondisi sehat dan lahap. Kita mengandalkan bakteri baik, jenis-jenis Bulgaris, ada Lactobacillus, ada Bacillus, dan seperti itu. Kita mixkan di sana seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita memixkan di petak pemeliharaan, harapan kami sih tumbuh. Indikasinya kalau kami sih melihat, pertama kita lihat busanya tumbuh dan banyak, yaitu minimal shading dari penetrasi cahaya matahari tidak langsung menumbuhkan fitoplankton yang blooming. Masalahnya begini, kalau saya lihat dengan bloomingnya fitoplankton, biasanya khususnya wilayah selatan, kalau saya lihat itu akan mempengaruhi terhadap respon pakan, juga berpengaruh di sana. Proses pemeliharaan itu berjalan beriringan dengan penjagaan kualitas air. Kolam dibersihkan secara rutin, kotoran dan sampah sisa pakan disedot dengan selang untuk dialirkan ke kolam IPAL cluster. Terdapat masing-masing satu IPAL sementara untuk 2 cluster. Pengendapan kotoran diproses di IPAL cluster ini. Air yang telah bersih kemudian disalurkan ke IPAL utama. Nah, di IPAL utama inilah dapat dilihat kualitas air limbah. Sebagai indikator, digunakan biofilter berupa rumput laut jenis Gracilaria. Jika rumput laut bisa hidup di IPAL utama, maka air limbah telah aman dikembalikan ke laut. Sekali lagi, serangkaian proses dan teknologi budidaya udang di BUBK Kebumen, meskipun baru awalan, sudah selayaknya membawa angin segar. Target produksi 2 juta ton terus dikejar, menciptakan industri udang dalam negeri berkelanjutan juga jadi tujuan. Proyek sebesar Shrimp Estate tak bisa dihindari jadi magnet peluang kerja bagi masyarakat setempat. Posisi pekerja di tambak hingga peneliti di laboratorium diisi oleh talenta-talenta lokal Kebumen, khususnya anak-anak muda.